Zombie Apocalypse. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Ibu Bu Fatma. Masih di pelajaran sejarah Indonesia. Kita masuk ke topik yang kedua tentang konsep manusia, ruang, dan waktu di dalam sejarah. Nah, ini adalah 3 konsep utama ya. Nah, kalau kita belajar sejarah ini kita nggak bisa terlepas dari 3 konsep ini. Pertama, ada konsep manusia. Jelas kalau nggak ada manusianya tidak akan tercipta ya sejarah. Kemudian yang kedua adalah konsep ruang ya, di mana tempat peristiwa itu terjadi itu kan kita pasti harus tahu ya. Misalnya proklamasi, di mana tuh dibacakan teks proklamasinya. Kemudian peristiwa apalagi Ambarawa, peristiwa agresi militer Belanda. Nah, itu ruangnya, tempatnya di mana terjadi peristiwa itu, kita harus tahu gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah konsep waktu. Nah, proklamasi tanggal berapa? Nah, itu kan kita berbicara waktu ya. Penjajahan Belanda dari tahun berapa sampai tahun berapa? Nah, itu lagi-lagi berbicara tentang waktu. Jadi, ketika kita belajar sejarah, 3 konsep ini tidak boleh kita tinggalkan gitu ya. Pertama ada konsep manusia, yang kedua ada konsep ruang, dan yang ketiga adalah konsep waktu. Baik, kita bahas satu persatu ya. Nah, mulai dari unsur yang pertama, itu adalah unsur manusia. Nah, ini Ibu tampilkan 3 tokoh sejarah di Indonesia yang terkenal. Kalau kalian belum kenal nih, Ibu perkenalkan ya hari ini. Karena ini sosok-sosok yang luar biasa gitu ya, para pahlawan Indonesia yang berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi sejarah kita. Kalau yang sebelah kiri, ini sebelah ujung kiri, kalian pasti udah kenal ya, udah sering lihat nih pasti. Di gambar uang 100.000, nah ini ada gambar beliau. Ya, yang pertama ini adalah Insinyur Soekarno. Sangat banyak sekali ya, jelas peran beliau bagi negara kita, Indonesia. Kalau yang kalian mungkin tahu, sudah nggak asing ya, beliau adalah salah satu Presiden Republik Indonesia, atau lebih tepatnya Presiden yang pertama ya. Presiden pertama Republik Indonesia, kemudian beliau adalah salah satu Bapak Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu beliau yang membacakan teks proklamasi. Kemudian selain itu juga ketika masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, beliau berjuang ya melalui partainya, ada Partai Nasional Indonesia. Kemudian beliau ketika masa penjajahan Belanda sempat membuat gugatan yang judulnya Indonesia Menggugat keadilan yang tidak diterapkan oleh kolonial Belanda ya, pemerintah kolonial Belanda ketika mereka menjajah Indonesia. Sangat banyak sekali peran beliau. Nah, kalau kalian misalnya mau tahu lebih lanjut apa sih peran Bung Karno selain yang tadi Ibu sampaikan ya, bisa kalian baca buku autobiografinya, ada judulnya adalah Di Bawah Bendera Revolusi ya. Nah, itu ada beberapa jilid, kalian bisa baca dari situ. Yang kedua, ini yang di tengah. Nah, kalau tadi Insinyur Soekarno atau Bung Karno, beliau berjuang lewat politik ya, bidang politik. Nah, kalau tokoh yang di tengah-tengah ini, beliau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat bidang seni. Nah, kalau kalian yang punya bakat seni, itu jangan salah ya, ternyata lewat seni kita juga bisa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Atau kalau sekarang mungkin kalian juga bisa mengisi kemerdekaan Indonesia dengan membuat lagu-lagu misalnya yang menceritakan tentang negara kita. Nah, tokoh yang di tengah ini adalah Ismail Marzuki. Beliau banyak menciptakan lagu-lagu yang dapat membangkitkan semangat nasionalisme orang-orang Indonesia saat itu. Misalnya kita tahu ada lagu Indonesia Pusaka gitu ya, ada lagu Gugur Bunga. Nah, lagu-lagu tersebut diciptakan oleh
Ismail Marzuki. Jadi lewat seni itu dapat menyentuh perasaan orang-orang Indonesia dan dapat membangkitkan rasa nasionalisme ya, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, tokoh yang sebelah kanan ini Ibu ambil salah satu tokoh perempuan di Indonesia yang tentunya juga berperan penting dalam kemerdekaan negara kita. Jadi bukan hanya laki-laki, banyak sekali para pahlawan, para pejuang dari kaum wanita. Nah, ini salah satunya adalah Ibu Fatmawati ya. Nah, beliau adalah yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Mungkin kalau kalian sering dengar ya, beliau yang menjahit bendera merah putih dari kain bekas gitu ya, warna merah dan warna putih dijahit menjadi satu, kemudian dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Beliau juga merupakan ibu negara pertama ya, Republik Indonesia, yang merupakan istri dari Bung Karno. Nah, ini contoh beberapa tokoh atau beberapa orang yang memegang peranan penting di dalam sejarah negara kita, negara Indonesia. Nah, makanya peran manusia di sini sangat penting. Kalau nggak ada manusianya, sejarah itu nggak akan ada gitu ya, tidak akan lahir. Nah, di dalam sejarah manusia itu pelaku dari semuanya. Manusia itu tokoh utama ya. Kalau kalian nonton film gitu ya, nonton apapun drama misalnya, nah pasti kan di situ ada tokoh-tokohnya ya. Tokoh-tokohnya itu kan siapa? Pasti manusia. Makanya manusia ini memegang peran penting nih. Yang menjadi sorotan utama di dalam sejarah itu adalah manusia. Nah, kalau misalnya kalian baca buku ini juga karangan Yuval Noah Harari, buku Sapiens, A Brief History of Humankind. Jadi ini berbicara tentang sejarah manusia ya, dari zaman manusia praaksara, kemudian manusia modern, Sapiens gitu ya. Di buku ini dikatakan bahwa manusia itu sudah ada jauh sebelum adanya sejarah gitu. Jadi yang duluan ada antara manusia sama sejarah itu manusia duluan gitu. Manusia kemudian ketika dia sudah bisa memanfaatkan akal pikirannya, barulah nanti dari situ sejarah bisa tercipta. Baik, lanjut, ini adalah unsur yang kedua, ada unsur ruang. Tadi ruang ini berbicara tentang tempat. Nah, Ibu tampilkan di sini salah satu contoh tempat yang bersejarah gitu ya bagi kita, bagi sejarah Indonesia. Ada sebuah rumah yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya, ada yang masih ingat nggak ini tempat apa? Apa sih peran penting dari tempat ini? Emang di tempat ini ada peristiwa apa gitu ya, peristiwa sejarah apa? Nah, kalau kalian masih ingat, di halaman rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta ini tempat dibacakannya naskah teks proklamasi oleh Soekarno tadi ya. Nah, ini rumah beliau nih di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi ini rumah Soekarno, tempat dibacakannya naskah teks proklamasi. Kalau sekarang nama jalannya sudah berubah ya, Jalan Proklamasi nomor 1, dan rumah ini juga sudah dijadikan sebuah situs ya, sebuah museum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, unsur ruang ini menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Ya, kita jadi semakin percaya ya kalau misalnya peristiwa itu benar-benar ada, karena nih tempatnya di sini, ada buktinya. Kalau kita nggak tahu itu kejadiannya di mana kan pasti kita masih bertanya-tanya ya, emang beneran peristiwa itu ada gitu, emang beneran peristiwa itu kejadian. Kalau ada tempatnya, nih di sini nih tempatnya, nah kita kan baru jadi lebih yakin ya, oh iya di sini nih dulu tempatnya, dibacain teks proklamasi, ada fotonya juga gitu ya, foto Bung Karno sedang membacakan teks proklamasi, emang di depan rumah ini nih gitu. Jadi kita jadi semakin yakin dan percaya bahwa oh iya memang dulu pernah dibacakan naskah teks proklamasi di halaman rumah ini.